Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina wa hadana lil iman fi dinil Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ayyuhal hadirun wal hadirat, al muslimun wal muslimat, tusikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fasma'u qala Allah ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u alladzina yunfiquna fis sarai wad dharra wal Hadirin yang dirahmati Allah, syukur kita untuk Allah Subhanahu wa taala dan kita perbanyak selawat kita pada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tanpa mengurangi rasa hormat, berikutnya ibu-ibu, bapak-bapak, lain antara dia saling komentar antara sahabat atau panggilannya mau sambung saja. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah. Sesuai itu. Alhamdulillah. Hadirin yang dirahmati Allah, pada malam pertama ini kita beri judul dengan judul 3 golongan yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jemaah mirip yang dirahmati Allah, 3 golongan ini sama-sama mengharapkan rahmat Allah, sama-sama mendapatkan keinginannya untuk mendapatkan gelar takwa sesuai dengan target Ramadannya. La'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang bertakwa.
selama bulan Ramadan ini, insya Allah. Tapi lain halnya dengan kondisi 3 golongan ini. Jangankan akan mendapatkan takwa, jangankan akan mendapatkan rahmat atau nikmat, tetapi malahan ia bisa dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka? Yang pertama, boleh nanti di dalam kitab Sahih Imam Bukhari, nomor hadisnya 646. Hadisnya cukup panjang. Jadi jemaah, di akhir-akhir bulan Sya'ban itu ada khutbah Nabi. Sedang berkhutbah itu, Nabi berhenti sejenak dan mengucapkan amin sebanyak 3 kali. Hadis yang sahih itu bukan persoalan maaf memaafkan di sini, tapi bukan berarti maaf memaafkan tidak ada sebelum memasuki Ramadan. Tapi hadis yang sahih kita baca itu justru sebetulnya yang dituliskan di situ adalah tentang 3 golongan yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, Rasulullah mengaminkan doa malaikat. Amin yang pertama itu adalah Allah melaknat seorang hamba, ia hidup, ia berada di dalam bulan Ramadan. Di dalamnya ia puasa, ia qiyamul lail, ia sholat tarawih, ia juga baca Al-Quran di dalamnya, ia juga bersedekah, infak dan sebagainya. Tetapi ia dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang menyebabkan ia dilaknat oleh Allah? Yang pertama dalam hadis ini, ia dilaknat oleh Allah karena selama bulan Ramadan ia hidup di dalamnya, tetapi tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini kata hadis. Yang hidup di dalam bulan Ramadan tetapi dilaknat oleh Allah karena ia tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira sebabnya apa? Apa kira-kira sebabnya? Maka kalau kita baca ayat lain, Bismillahirrahmanirrahim, Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Orang yang akan diampuni dosanya, baik yang dulu ataupun yang sekarang, yang besar ataupun yang kecil, diampuni dosanya selama bulan Ramadan. Syaratnya yang pertama, ia melaksanakan puasa karena iman, dan ia melaksanakan puasa wahtisaban, karena perhitungan yang matang. Di situ Allah menjanjikan ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Diampuni dosanya. Nang godang, nang ketek, yang dulu ataupun yang sekarang. Oleh karena itu yang pertama, hadirin, mari kita periksa diri kita tengok diri kita. Ba Rasul, apakah puasa kita yang lalu itu berdasarkan iman kah atau tidak berdasarkan iman para Allah? Penuh perhitungan yang matang kan? Tidak sia-sia rasanya kita puasa atau sia-sia? Kita tengok diri kita periksa diri kita masing-masing. Sekiranya rasanya dulu Ramadan kita, puasa kita itu karena alasan makhluk, tidak karena alasan khaliq, tidak alasan lillahi ta'ala, tidak karena alasan hanya karena Allah Ta'ala. Misalnya ada dorongan orang tua, sogan jaminan sogan jamin tua, sogan jo atasan, segan dengan pejabat, segan karena jabatannya sedang tinggi, segan karena ia ini mama, segan ia karena pengurus ini dan pengurus itu, kemudian ia berpuasa. Maka landasan berpuasa orang seperti itu, yang seperti ini, bukan karena iman kepada Allah,
tetapi karena alasan makhluk, alasan dunia. Maka orang yang seperti ini boleh kita periksa, yang merugi dan ia tidak akan dapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu terjadi, ia dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang diaminkan oleh Nabi yang pertama kali. Amin yang kedua, malaikat berdoa diaminkan oleh Rasulullah. Allah melaknat seorang hamba, seorang yang beriman. Ia beriman apabila apa? Apabila ia masih mengetahui orang tuanya atau salah satu dari orang tuanya masih hidup, tetapi ia tidak membawanya ke jannah. Amin, kata Rasulullah, kata Nabi. Itu amin yang kedua. Ia meyakini, ia masih tahu, ia masih sadar, nampak di mata kepalanya. Pada kenyataannya orang tuanya masih hidup keduanya, atau salah satu orang tuanya masih hidup, tetapi karena orang tuanya yang masih hidup itu, ia tidak dapat membawa dirinya masuk surga. Artinya apa? Ia tidak berbakti kepada kedua orang tuanya yang masih hidup, atau salah satu orang tuanya yang masih hidup, tidak berbakti. Orang ini dilaknat oleh Allah, utamanya di dalam bulan Ramadan. Puasa lagi karena iman, lagi karena perhitungan. Ia juga bersedekah di dalam membaca Al-Quran, qiyamul lail atau sholat tarawih, lengkap semua dosa-dosanya, semuanya lengkap. Tetapi ia dilaknat oleh Allah karena di dalam bulan Ramadan selama puasa ia tidak berbakti kepada kedua orang tuanya, bahkan cenderung melalaikan orang tuanya, bahkan cenderung menelantarkan orang tuanya. Mari kita periksa diri kita. Andai ada di dalam rumah tangga, dalam keluarga awak, masih ada orang tua awak yang masih hidup, atau orang tua di rumah, jangan telantarkan mereka. Perbanyak semangat kebersamaan, senang bersama, buka-buka bersama, senang sholat tarawih bersama, senang sama-sama pergi ke masjid, senang sama-sama pergi ke surau, pergi ke musola, senang makan sahur bersama. Inilah barangkali semangat yang akan kita lakukan, semangat yang akan kita semarakkan selama bulan Ramadan. Jangan telantarkan kedua orang tua kita atau salah satu dari mereka yang masih hidup. Karena ketika kita menelantarkan, karena ketika kita tidak memperhatikan mereka, kita dianggap sebagai orang yang durhaka kepada orang tua dan kita dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangankan mendapatkan takwa selama bulan Ramadan, karena tidak berbakti kepada kedua orang tua ataupun yang sudah meninggal, kita dilaknat oleh Allah. Muncul pertanyaan, kalau lama meninggalnya baca dosa, lama meninggalnya baca doa berbakti, doakan dia, doakan atau diampuni dosanya oleh Allah hendaknya. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Itu kalau bersama-sama. Kalau sendiri, Allahumma ighfirli dzunubi wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Semuanya ini. Kemudian shaghira. Kalau bersama, kama rabbayana shighara. Kemudian kita tidak tahu lagi, atau mungkin ada kasus orang tuanya tidak pernah berjumpa, tidak pernah bersekolah, hanya pernah merantau tapi tidak pulang-pulang. Entah itu telah meninggal, tidak tahu. Agi saja doa umum. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Dianggap saja ya muslim laki-laki, muslimat perempuan, muslim perempuan. Al-ahya minhum wal amwat, baik dan hidup ataupun yang telah meninggal dunia. Mari kita periksa diri kita, kita evaluasi diri kita. Adakah selama ini rasanya kita menelantarkan, menyinggung perasaan orang tua? Nah, di dalam bulan Ramadan, yuk sama-sama kita bahagiakan. Terakhir, amin yang terakhir, yang ketiga, malaikat berdoa, Allah melaknat
seorang hamba, ia beriman, ia sholat juga. Tetapi ketika mendengar namamu Muhammad, ia tidak segera berselawat atas namamu. Oleh karena itu hadirin, ada di beberapa masjid, mungkin termasuk di masjid kita atau di surau lain, antara rakaat demi rakaat di dalam sholat tarawih itu, setelah kita tahiyat, setelah salam, kan membaca selawat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pakai sirina boleh dia. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada tuh bagian daerah, bagian surau, bagian masjid. Sudahnya salam, baca itu satu rakaat berikutnya. Bekolah sudahlah salam, bacalah salat, ulang rakaat berikutnya. Sehingga kalau sampai kali salam, sampai kali selawat. Itu dianjurkan. Mudah-mudahan selama bulan Ramadan kita mendapatkan takwa dan dijauhkan dari laknat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.